Santapan Harian Selasa 27 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang dalam hidup kami. Kami mau semakin mengenal-Mu melalui firman dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam kasih dan cinta-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 10 ayat 22-39. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, istilah playing victim diberikan kepada mereka yang selalu bersikap seperti korban dan menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka alami. Sikap ini juga terlihat pada orang-orang Yahudi yang datang kepada Allah ketika dia berada di bait Allah, di Serambi Salomo. Mereka merasa Yesus membuat mereka bimbang perihal kemesiasannya. Kebimbangan itu berasal dari penolakan mereka untuk percaya. Mereka tidak mau menerima perkataan Yesus tentang dirinya, maksud kedatangannya, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, serta kesatuan antara Dia dan Bapa. Dalam keadaan tidak percaya, mereka mengambil tindakan ekstrim dengan mencoba melempari Yesus dengan batu. Kemudian mereka memulai tuntutan baru yang menyatakan bahwa Yesus telah menghujat Allah.
Menanggapi hal itu, Yesus memberikan penjelasan tentang dirinya dan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Mereka menyaksikan pekerjaan itu dilakukan oleh Yesus. Mereka seharusnya percaya agar dapat memahami bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Akan tetapi, sekalipun Yesus telah menjelaskan, mereka tetap berusaha menangkap Dia. Namun Yesus berhasil luput dari tangan mereka. Yesus datang membawa keselamatan bagi dunia. Namun, kehadirannya seringkali mendapat penolakan. Kita perlu mengingat bahwa kita tidak semua tindakan baik akan mendapatkan respon positif dari orang lain. Ketika rasa iri hati telah menguasai seseorang, maka ia cenderung mencari kesalahan dan menolak kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebaikan adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi. Kita pun dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Bahkan, ketika harus berhadapan dengan tantangan yang sulit. Hal yang menjadi penting adalah cara kita mengelola tantangan tersebut agar menjadi kekuatan untuk terus menjalankan kehendak Tuhan. Inilah yang harus menjadi misi bagi setiap anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pemenang dalam kasih dan rencananya. Mari kita berdoa. Mampukan kami, ya Yesus, untuk benar-benar melihat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah apapun yang kami hadapi hari ini. Terima kasih, karena Engkau selalu setia menyertai kami. Di dalam kasih-Mu, ya Yesus Kristus, kami berserah. Amin.